Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan seorang wanita Islam yang seringkali ia menjelek-jelekan, merendahkan Tuhan Yesus Kristus dan Alkitab. Dan pada kali ini wanita muslimah ini ia membaca Alkitab. Di sana ia melakukan ejekan, olok-olokan, dan sedang merendah-rendahkan kitab suci agama lain. Nah teman-teman, di dalam videonya yang lain juga ia mengolok-olok, rendah-rendahkan sesembahan orang Kristen, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Nah, tanpa panjang lebar, kita akan menyaksikan videonya dan setelah itu kita akan berikan komentar terhadap ocehan wanita muslim ini. Ini aja videonya yang berikut ini. Ibu yang satu ini yang akan kita bahas ini ya. Jadi orang ini menurut saya aneh orangnya. Kenapa? Karena setiap kali berdiskusi atau berdebat dengan orang Kristen, dia selalu menertawakan, bahkan menghina iman Kristen. Saya masih ingat bahwa orang ini pernah menghina Tuhan Yesus dengan sangat-sangat memalukan bagi saya. Nah, apa yang dilakukan oleh ibu ini? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat videonya. Matius 10:34, kata Yesus, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan kena lagi dia, ketampol lagi dia dengan bibelnya. Aku bacakan sekali lagi. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan Oten balul, kena lagi dia. Membuat susu sehingga dia menetek. Berarti Anda tidak paham mengapa dia inkarnasi. Anda kan menghujat. Nah, Anda menghujat. Itu dia bedanya. Makanya kami bilang orang yang percaya karena kami percaya kepada perkataan Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau dia besar jadi Tuhan kok ya. Buat susu sehingga dia menetek. Berarti Anda tidak paham mengapa dia inkarnasi. Anda kan menghujat. Nah, Anda menghujat. Itu dia bedanya. Makanya kami bilang orang yang percaya karena kami percaya kepada perkataan Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau dia besar jadi Tuhan kok ya. Aduh. Diam ya nak ya. Kalau dia besar jadi Tuhan kok ya. Mimi nak Gini ceritanya. Kalau gini ceritanya udah minum kecemut aja. Mau menghujat, lahir dari sini. Lahir dari perawan. Kasih Mimi. Nanti kalau dia besar jadi Tuhan ya nak ya. Kalau dia besar jadi Tuhan. Kandung dari Roh Kudus. Mimi dia. Anda sampai Yesus lahir dari mana? Mimi. Astagfirullahaladzim. Dah lah, kau tuh menghujat turun aja kau. Menghujat. Aduh, Allahu Akbar. Itulah kalau Oten dah kalah ini dia menghujat ya kan, dihujat balik aja, selesai. Capek aku menghujat, balas hujatan. Coba yang agama Kristen typing dulu di bawah. Udah dulu aku minum dulu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Padahal di situ melakukan, bukan mengabulkan. Ayo, teh. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Dasar kau meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Kau emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Dasar
Dasar kau meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei, hei, hei. Wah, itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi nanti. Nanti kita jadiin parodi tuh. Pokoknya kita sebelum ganti yuk, diskusi kita sama ganti Otit, yuk. kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Bang, kita ganti yuk. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan ibu ini ya, dan saya tidak tahu siapa namanya. Jadi dia waktu baca Alkitab itu tiba-tiba kesurupan dan kemudian kelihatanlah sifat aslinya. Ya seperti inilah sifat asli ibu ini ya. Dan dia ketika baca Alkitab kemudian menafsirkan seenak jidatnya. Dia ambil ayat sepotong-sepotong, dia curi, kemudian dia klaim, dia tafsirkan seenak jidatnya. Kemudian dia bilang bahwa Yesus itu datang tidak mengajarkan damai, melainkan mengajarkan kekerasan, kata dia. Ayatnya ada di dalam Matius 10 ayat 34. Sebenarnya kalau kita membaca konteks ayat ini secara keseluruhan, itu sama sekali Yesus tidak mengajarkan kekerasan. Karena ayat ini tidak bisa dipotong, tidak bisa berhenti di ayat 34 saja. Harus dibaca secara keseluruhan dalam konteksnya. Mari kita baca. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, ini seringkali disalahartikan oleh para polemikus itu ya, bahwa Yesus mengajarkan kekerasan. Dia aja datang bawa pedang katanya. Nah, kalau Yesus mengajarkan kekerasan, dia bawa pedang gitu ya, dia bertentangan dengan dirinya sendiri. Dia selalu mengajarkan mengenai kasih, bagaimana mengasihi. Bahkan dia tidak hanya mengajarkan tentang kasih, tapi dia memberi contoh, meneladani bagaimana harus mengasihi. Yesus adalah teladan bagaimana mengasihi. Dia adalah teladan yang sempurna. Karena kasihnya kepada manusia berdosa, dia menyerahkan dirinya sebagai korban yang sempurna, sebagai ganti manusia berdosa. Itu adalah kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat yang diberikan oleh Yesus Kristus. Jadi tidak mungkin dia berlawanan dengan dirinya sendiri. Dan dia tidak pernah mengajarkan kekerasan. Nah, untuk mengerti ayat ini harus dibaca ayat setelahnya, gitu ya. Di sini dikatakan seperti ini. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi yang dimaksud pedang di sini itu adalah pemisahan. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak boleh menjadikan orang-orang di dekatnya, bahkan termasuk istrinya, anaknya, keluarganya, itu sebagai yang utama. Tidak boleh. Yang terutama adalah Tuhan. Oleh karena itu, seringkali orang yang percaya kepada Yesus itu kemudian dia diusir, kemudian dibuang, kemudian dia diadili, dihukum, bahkan dia dianiaya, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang membawa orang-orang itu pemisahan dengan keluarganya. Jadi ini maksud dari ayat ini. Tidak berhenti di sini, selanjutnya adalah barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, yang kedua, di sini dijelaskan ya, bahwa barang siapa yang mengasihi orang lain, baik itu ibunya, bapaknya, adiknya, saudaranya, istrinya, anaknya, lebih dari mengasihi Kristus, Tuhan Yesus, itu tidak layak untuk mengikut Kristus. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu, bahwa kalau seseorang mengikut Yesus, yang pertama, dia harus menyangkal dirinya. Dia harus mengutamakan Yesus. Yang kedua,
dia harus terima resikonya bahwa seseorang yang mengikut Yesus itu akan mendapatkan penolakan, penganiayaan, bahkan hukuman ataupun diakhiri hidupnya gitu ya, karena imannya kepada Yesus. Jadi ini pemisahan pedang yang Yesus maksud tadi itu ini. Jadi pedang bukan maksud secara harafiah, tidak seperti itu. Kemudian ayat di selanjutnya gitu ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, kemudian dijelaskan lagi ya, bahwa orang yang percaya kepada Yesus, dia harus memikul salib. Jadi salib ini artinya panjang ya. Bisa diartikan sebagai panggilan, bisa diartikan sebagai penderitaan. Nah, orang-orang yang percaya kepada Yesus itu punya salib masing-masing. Setiap orang itu beda-beda ya. Salibnya itu ada yang berat, ada yang ringan gitu. Bahkan ada yang sangat besar yang harus dia pikul. Itulah salib, dan itu harus dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Salib itu bisa jadi, Bang, seperti saya sampaikan tadi di awal, kamu diusir, kamu difitnah, kamu dicaci maki, kamu dibully, bahkan kamu dianiaya, itu juga bisa berhubungan mengenai arti salib tersebut. Dan kemudian selanjutnya, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, di sini Yesus semakin dalam lagi dia menjelaskan ya. Nah, barang siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Ini berbicara mengenai kekekalan ya. Kalau kamu mengikut Yesus, kamu dianiaya, kemudian menyangkal imanmu supaya kamu hidup, kamu akan kehilangan nyawamu, kamu akan kehilangan hidupmu sesungguhnya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi barang siapa yang mampu bertahan meskipun dia dianiaya, bahkan dibunuh, kehilangan nyawanya, gitu, dia akan mendapatkannya itu. Dia akan mendapatkan hidup yang sesungguhnya di dalam Kristus, di dalam kekekalan. Dan seterusnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan pedang. Jadi Yesus membawa pedang itu artinya Yesus membawa pemisahan ini ya. Ada beban berat yang harus dipikul, dialami oleh setiap orang percaya. Jadi tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk lari dari sini gitu ya, kecuali kamu menyangkal imannya. Beda kalau kamu sedikit-sedikit ada masalah di pekerjaan, keluarga, dengan saudara, seiman, dengan gereja, kemudian mualaf. Nah, ini beda lagi. Kamu akan kehilangan nyawamu di sini ya. Kamu akan kehilangan anugerah Tuhan itu. Sekian dari saya. Semoga kita tidak disesatkan oleh manusia-manusia macam ini. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, itulah dia video seorang wanita Islam yang dimana ibu ini saya melihat dia seringkali membahas iman kekristenan, dan seringkali ia juga merendah-rendahkan sesembahan orang Kristen yaitu Yesus Kristus. Di video kali ini ia membaca Alkitab, tetapi dalam nadanya membaca Alkitab ia sedang mengolok-olok, melecehkan dan merendahkan serta menjelek-jelekan kitab suci agama lain. Nah teman-teman, ibu ini seringkali ia mengolok-olok dan juga merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya Alkitab, tetapi Tuhan Yesus Kristus, sesembahan saya, yang seringkali ia melakukan olok-olokan terhadap Tuhan orang lain. Saya melihat ya, bahwa dari saudara-saudara kita agama sebelah, ketika mereka membahas kitab suci agama lain, Tuhan agama lain, mereka bebas mengolok-olok, mereka bebas menghina, menghujat, tetapi mereka tidak tersentuh oleh hukum. Ya, coba kalau di kitab sucinya kita lakukan hal yang sama, kau pasti didemo, di penjara. Dulu anak Batak yang membahas kitab suci mereka, apa yang terjadi? Mereka melaporkan anak Batak dan di penjara. Gratia Pil di penjara, saudara.
ya, ada Yusuf Manubulu di penjara, ya. Jadi wanita Islam ini sungguh keterlaluan, sungguh sangat tidak menghargai agama orang lain, sungguh sangat tidak menghargai kitab suci agama lain. Membaca ayat Alkitab sementara ia tidak memahami konteks ayat itu, dia tidak baca ayat sebelumnya dan sesudah, lalu dia comot, lalu membuat satu kesimpulan dan terus ketawa ketiwi dan mengejek, melecehkan Alkitab. Ini sungguh keterlaluan. Jadi bagaimana pendapat saudara dan saya setelah melihat videonya? Oleh sebab itu teman-teman silahkan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi, komentar yang bermanfaat. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk menjelek-jelekan seperti yang dilakukan oleh ibu ini. Tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Perbuatan yang dilakukan seperti itu tidak. Di dalam iman kekristenan, Yesus mengajarkan kasih, ya. Bahkan ia mengajarkan ketika engkau dianiaya, ditindas dan dihina, engkau mendoakan orang itu dan bahkan engkau memberikan dia makan. Sungguh luar biasa saudara. Balasan kita terhadap orang yang menganiaya, yang melecehkan, atau lebih menghujat dan mengolok-olok Alkitab, kita tidak perlu balas dengan kejahatan, tidak. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk mendoakan mereka. Yesus mengajarkan kita untuk memberi makan orang ini, supaya orang ini sadar akan kelakuannya, ya. Sungguh sangat miris, ya. Ini orang-orang atau pemuka-pemuka agama Islam, kalau mereka melihat video ini, mereka tidak menegur dan memanggil orang-orang semacam ini, ya. Mereka bebas berbicara apa saja terhadap Tuhan Yesus Kristus, namun mereka tidak tahu dan tidak paham dan tidak mengerti Alkitab, lalu sok tahu Alkitab dan sok membahas Alkitab. Semuanya yang mereka keluarkan hanya asmu. Mereka membicarakan, mereka memperkatakan ketidaktahuan mereka terhadap Alkitab. Apa yang terjadi hanyalah hinaan dan olok-olok yang mereka sampaikan. Ya, demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.